Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai kota kretek, Kabupaten Kudus juga dikenal sebagai kota santri. Karena Kabupaten Kudus adalah salah satu pusat pembelajaran agama Islam di Jawa sejak abad pertengahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren dan juga makam para tokoh penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Kudus. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Makam Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus berada di Gang Kauman Pejaten, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di belakang Masjid Menara Kudus. Jaraknya sekitar 1,5 km dari alun-alun Kudus ke arah barat. Dikisahkan, Sunan Kudus adalah salah satu dari anggota Wali Songo, yaitu penyebar agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah Syekh Ja'far Shadiq Asmad Khan. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau pada tahun 808 Hijriah. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil yang bergelar Nyai Anom Mayuran. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus merupakan masjid peninggalan Sunan Kudus yang mempunyai arsitektur unik mirip seperti kuil agama Hindu. Setiap tahun selalu diadakan acara ganti luwur makam Sunan Kudus, yaitu pada setiap tanggal 10 Muharram. Makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria berada di Desa Colo, Kecamatan Gawi, Kabupaten Kudus. Jaraknya sekitar 20 km dari alun-alun Kudus ke arah utara. Dikisahkan, nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Beliau dianggap sebagai sunan termuda di antara para anggota Wali Songo. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan wayang sebagai sarana untuk berdakwah. Setiap tahun selalu diadakan acara ganti luwur makam Sunan Muria, yaitu pada setiap tanggal 15 Muharram. Makam Kiai Telingsing. Makam Kiai Telingsing berada di Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Jaraknya sekitar 1,5 km ke arah selatan dari komplek Masjid Menara Kudus. Dikisahkan, Kiai Telingsing adalah ulama yang berasal dari Cina. Kiai Telingsing memfokuskan diri pada syiar agama Islam di Sunggingan dan sekitarnya. Tidak hanya ahli dalam ilmu agama, Kiai Telingsing juga ahli dalam ilmu pahat dan ukir, terutama dalam pembuatan kaligrafi Arab. Konon, nama desa Sunggingan berasal dari kata sungging yang berarti orang yang ahli dalam mengukir. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Telingsing, yaitu pada setiap tanggal 15 Muharram.
Makam Sunan Kedu. Makam Sunan Kedu berada di Dukuh Kerajaan, Desa Ngribik, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Jaraknya sekitar 4 km dari alun-alun Kudus ke arah barat. Dikisahkan, Sunan Kedu mempunyai nama asli Syekh Abdul Basir. Beliau adalah ulama dari Parahan Temanggung. Ayah Sunan Kedu bernama Abdullah Takwim. Dan Sunan Kedu adalah salah satu murid dari Sunan Kudus. Tidak hanya dikenal sebagai orang yang ahli ilmu agama saja, Sunan Kedu juga dikenal sebagai seorang pendekar yang sakti, dan bahkan beliau bisa terbang hanya dengan menaiki tambah, yaitu alat penapih beras yang terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk bundar. Setiap tahun selalu diadakan acara ganti luar makam Sunan Kedu, yaitu pada setiap tanggal 13 Muharram. Makam Pangeran Puger. Makam Pangeran Puger berada di Jalan Pangeran Puger, Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Jaraknya sekitar 500 meter dari alun-alun Kudus. Tepatnya berada di samping balai desa Desa Demaan. Dikisahkan, nama Demaan berawal dari kata demak. Karena cikal bakal dari Desa Demaan ini adalah Pangeran Puger yang merupakan Adipati Demak pada waktu itu. Sehingga desa ini dinamakan Desa Demaan. Sosok Pangeran Puger yang dimakam di Desa Demaan ini berbeda dengan sosok Pangeran Puger yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono Pertama atau Raja ketiga Kasunanan Kartosuro. Pangeran Puger yang dimakamkan di Desa Demaan ini adalah putra Pangeran Senopati yang lahir dari istri selir yang bernama Nyai Adisara. Nama aslinya adalah Raden Mas Kendol Kejuran. Setiap tahun selalu diadakan acara ganti luar makam Pangeran Puger, yaitu pada setiap tanggal 17 Muharram. Makam Kiai Haji Arwani. Makam Kiai Haji Arwani berada di Komplek Pondok Pesantren Yambu'ul Quran, Jalan Kiai Haji Moh Arwani, nomor 24, RT 3, RW 1, Pejaten, Desa Kajeksan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Dikisahkan, nama asli beliau adalah Arwan. Akan tetapi, setelah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama, namanya diganti menjadi Muhammad Arwani. Dan hingga wafat, beliau dikenal memiliki nama Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Dan panggilan akrabnya adalah Mbah Arwani Kudus. Selain masyhur sebagai seorang ulama yang sangat mencintai Al-Quran, pendiri Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran ini juga dikenal memiliki akhlak dan etika yang sangat patut untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Kiai Haji Arwani Amin, yaitu pada setiap tanggal 25 Rabiul Akhir. Makam Habib Ja'far Al-Kaf. Makam Habib Ja'far Al-Kaf berada di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dikisahkan, Habib Ja'far Al-Kaf mempunyai nama lengkap Habib Ja'far Shodiq bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Beliau berasal dari Desa Demaan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Habib Ja'far Al-Kaf terkenal memiliki kebiasaan jadzab. Meskipun jadzab, tetapi sering mendidik dan membimbing para muhibbin beliau. Apa yang dilakukan oleh Habib Ja'far mungkin susah untuk dinalar oleh orang awam. Tetapi bagi kaum sufistik, itu merupakan pelajaran tingkat tinggi
karena mengajarkan agar tidak cinta dunia. Maulana Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar Semarang menyampaikan bahwa Habib Ja'far Al-Kaf adalah sahibul karomah wal barokah wad dakwah al-mustajabah, yaitu pemilik keramat, barokah, dan doanya mustajab. Setiap tahun diadakan acara Haul Habib Ja'far Al-Kaf, yaitu pada setiap tanggal 1 Januari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi yang lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.